Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kasmuri, nomor UKG 2015-01 117061 dengan NIM PPG 2005-01-7177. Terdaftar dalam PPG Daljab angkatan kedua, tepatnya berada di kelas 3. Kami di sini akan mengajarkan tentang tema 5, subtema 1 di kelas 4. Terima kasih. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sehat semua bukan? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Bisa, Cal. Oi, oi. Apa? Gak dapat main. Maksud main. Kita ulang lagi ya. Pak, Kok pakai itu hari Senin aja kita bayar. Ulang lagi? Ya kita ulang lagi tadi sempat terputus. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Baik. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini?
Baik. Oke, alhamdulillah ya, Pak Guru berharap kita semua selalu sehat ya, biarpun kita belajar melalui media daring atau melalui media Zoom. Pak Guru berharap kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, anak. Ya, oke. Siap. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Pak Guru minta untuk Marcella memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Marcella. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih Sela yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran yang kita akan lalui pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengulang kembali pelajaran yang sudah kita lalui kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sumber daya alam. Hebat ya, sumber daya alam. Karena kemarin kita belajar tentang sumber daya alam dan cara-cara pelestarian sumber daya alam. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 tentang pengorbanan pahlawan, itu pelajaran yang pertama. Nah, akan ini. Mana? Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, Pak Guru akan bacakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, gambar pada PowerPoint. Siswa mampu. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungan terhadap penglihatan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menuliskan laporan dengan ciri dan benar, dengan rinci dan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sekarang Pak Guru akan memperlihatkan gambar. Gambar apa anak-anak ini? Gambar pahlawan. Iya, pahlawan Indonesia. Coba sekarang Pak Guru mau tanya. Gambar yang pertama gambar siapa? Beliau tadi termasuk siapa nama beliau? Siapa? Ada yang tahu? Coba Sultan Hasanuddin. Iya, Sultan Hasanuddin. Nah, ini Sultan Hasanuddin. Beliau sultan dari daerah Mana ya? Makassar, atau tepatnya di kerajaan Goa dan Palu. Yang kedua, gambar siapa itu anak-anak? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro, berjuang dari Jawa Tengah. Nah, yang ketiga gambar siapa itu? Pahlawan dari mana ini? Yang ketiga, perempuan
Dari Aceh. Siapa namanya? Cut. Cut siapa? Cutnya? Cutnya Din. Wah, ini pasti tidak pernah baca buku ini ya. Itu. Yang terakhir, ayo, masa nggak tahu ini gambar siapa anak-anak? Siapa? Ibu Kartini. Ibu Iya, anak Kartini. perempuannya pasti hafal ini. Dan itu adalah Ibu kita Kartini. Ini beliau adalah pejuang atau pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Tuh, itu beberapa contoh dari atau beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Pak Guru akan memperlihatkan gambar di bawah ini. Coba, Adrian, gambar yang pertama gambar apa itu? Gambar ayah sama anak. Iya, bisa kakek sama kedua cucunya. Sekarang yang kedua coba Faisal. Perhatikan gambar yang kedua apa itu Faisal? Sedang lintas. Iya, dua orang siswa sedang membantu Nenek. nenek menyeberang. Nah, sekarang perhatikan dari dua gambar tersebut, apakah kira-kira gambar tersebut sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Siapa? Iya, Pak. Sudah, iya. Sekarang coba Pak Guru, kira-kira kalian bisa nggak seperti mereka? Ya, seperti anak-anak tersebut. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, contohnya apa? Contoh sikap kepahlawanan kalian. Minimal di rumah. Membantu orang tua. Contohnya apa, Faisal? Membantu bekerja. Membantu bekerja. Mungkin yang laki-laki boleh membantu orang tuanya. Mungkin nyadar. Sekarang yang perempuan coba. Apa contoh dari perjuangan kalian di rumah? Membantu apa? Membantu Memasak. memasak. Oh, itu malah Adrian yang bisa tuh. Ayo yang lain coba. Tiasari. Apa contoh lain? Membantu ibu bersih-bersih di rumah. Betul, membantu cuci piring di rumah. Momo, Ade juga termasuk salah satu bentuk dari perjuangan kalian di rumah. Itu salah satu yang sifat-sifat yang kita bisa teladani dari para pahlawan. Nah, berikutnya kita akan memperhatikan ini. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba Pak Guru mau tanya, gambar yang pertama gambar siapa itu, Adrian? Sultan Iskandar Muda. Iya, yang pertama adalah gambar Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau raja dari daerah Aceh. adalah raja dari daerah Aceh. Sekarang Ova, gambar yang kedua gambar siapa Ova? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Tadi Sultan Hasanuddin adalah raja atau sultan dari kerajaan Goa dan Palu. Yang keempat itu yang gambarnya orangnya berdiri itu, pahlawan berdiri itu, raja siapa? Anak perempuan? Yang tahu? Iya, Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Berikutnya ada gambar siapa anak yang lihat yang di sebelah bawah pojok? Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Nah, itu merupakan raja dan mahapati dari kerajaan Majapahit. Nah, kalian mungkin sudah pernah dengar kan raja apa itu bukan? Ya, Mahapati Gajah Mada mempunyai sumpah. Apa nama sumpahnya Nana? Ada yang tahu? Masih ingat? Tidak. Tidak. Iya. Iya, jadi Mahapati Gajah Mada mempunyai sebuah sumpah, yaitu sumpah
Sumpah Palapa yang isinya adalah untuk mempersatukan wilayah Nusantara, dan rajanya adalah Raja Wanyumuruk. Pada waktu itu Majapahit mencapai zaman keemasan ketika diperintah oleh Raja Hayamuruk dan Mahapati Gajah Mada. Oke, selanjutnya Pak Guru akan lihatkan ini. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Coba sekarang Pak Guru mau tanya sama Talita. Tatin Ikhwana. Gambar yang pertama gambar apa Tatin? Masjid. Masjid. Ada yang tahu masjid tersebut di masjid apa namanya? Tidak ada yang tahu? Belum. Iya, ini adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Demak oleh Raden Patah. Pada awalnya kerajaan masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Sekarang selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung Demak juga sebagai salah satu destinasi wisata. Iya, mungkin kalau kalian tinggal di Jawa pasti bisa atau pernah berkunjung ke Masjid Agung Demak. Yang kedua, berapa itu anak-anak? Apa? Kerajaan Majapahit. Ya, gambar kedua. Ada gambar candi. Candi apa itu? Prambanan, iya, Candi Prambanan. Prambanan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu. Nah, gambar yang ketiga, gambar apa itu? Candi Borobudur. Ini adalah salah satu destinasi atau peninggalan dari masa kerajaan Buddha. Nih, Candi Borobudur ini juga dulu masuk dalam 7 keajaiban dunia, ya. Mungkin kalian sudah pernah belum main ke sana? Belum. Oh iya, belum. Jadi mungkin karena kita jauh, jadi kita susah untuk berkunjung ke sana. Tuh, itu beberapa peninggalan dari beberapa kerajaan Islam, Hindu maupun Buddha. Yang masjid adalah peninggalan dari kerajaan Islam, yang Hindu, yang Candi Prambanan adalah peninggalan dari kerajaan Hindu, sementara yang Candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Coba Pak Guru pengen Faisal dibaca bacaan yang ada itu Faisal. Raja Purna Panji Segala Raja. Ayo dibaca Faisal. Kerajaan tahun 395 Masehi. Rakyat membangun dari memberantas dan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai hingga di daerah 2 tahun kemudian memperbaiki dan merendam alur sungai Kuku sehingga air bisa mengalir ke seluruh daratan. Para petani senang karena ladang merekrut air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para bagus, terima kasih Faisal. Nah, ini adalah gambar dari Raja Purnawarman. Ini merupakan raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya, ini raja dari kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Ini merupakan raja yang sangat adil, bijaksana, dan tegas. Beliau juga mengusir atau memberantas perompak yang mencoba untuk mengganggu kekuasaan atau mengganggu rakyat dari kerajaan Tarumanegara. Itu adalah gambar dari Raja Purnawarman. Oke. Selanjutnya, nah sekarang anak perempuan, Pak Guru ingin Sela membaca bacaan itu Sela.
Dekat Sela. Ya, terima kasih Sela. Nah, itu adalah di situ ada sebuah gambar anak-anak. Coba kalian perhatikan. Kira-kira di dalam gambar itu ada apa itu? Jejak kaki. Jejak kaki atau telapak kaki. Nah, itu adalah telapak kaki dari Raja Purnawarman. Karena saking sayangnya, saking cintanya sama rajanya, rakyat dari Kerajaan Tarumanegara ini sampai membuatkan sebuah prasasti, yaitu prasasti tentang telapak kaki dari Raja Purnawarman yang dikenal dengan prasasti Sewu. Itu merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, merupakan telapak kaki dari Raja Purnawarman. Oke. Nah, matahari dan cahaya. Kalian pasti semua sudah melihat kan, atau setiap hari kita merasakan dari panas matahari. Nah, iya kan? Nah, matahari memiliki cahaya yang paling kuat. Nah, ini ada matahari sebagai sumber dari segala sumber cahaya. Nah, manusia sangat membutuhkan cahaya untuk penerangan. Coba kalian bayangkan bagaimana yang terjadi kalau kita tidak pernah merasakan sinar matahari atau tidak ada cahaya matahari. Gimana? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Selain itu, kalau sinar mataharinya itu tidak terlihat atau tertutup awan, bagaimana cuacanya? Hujan. Nah, Mendung. mendung. Ya, kalau mendung cuaca juga gelap karena tidak ada sinar matahari. Kalau kita gelap, kita tidak bisa merasakan indahnya dunia. Iya, jadi kalau tidak ada penerangan, contohnya kalau kita mungkin buta, kita tidak bisa melihat apa-apa. Yang ada kita cuma warna Jauh. hitam anak-anak. Tuh, ya. Selanjutnya. Nah, ini Pak Guru akan sajikan beberapa sifat-sifat cahaya. Coba Adrian dibaca. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, bagus. Nah, di situ kita akan melakukan percobaan. Tapi di sini karena belajar kita daring, kalian bisa perhatikan gambar di situ. Jadi gambar pertama ada lilin. Nah, selain itu kita akan membuat kertas karton. Kita lubang pada lubang yang sama. Siap kertas karton tempat diletakkan. Kemudian kita nyalakan lilin tersebut. Taruh kertas karton pertama, lubangnya lurus dengan lilin. Kertas kedua juga lubangnya lurus dengan lilin. Kertas ketiga juga lubangnya lurus dengan lilin. Apa yang terjadi anak? Cahaya lilin akan bisa kita lihat, jadi kelihatan dengan mata kita. Lalu posisinya, karena disebut cahaya merambat turun. Apabila salah satu digeser, ya, bagaimana yang terjadi anak? Lihat. Iya, cahaya dari sisa itu tidak akan terlihat karena tertutupi oleh salah satu kertas
Makanya sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat luruh. Oke, kita lanjut anak. Gambar yang kedua, coba dibaca Aufa. Coba menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tombol berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, sekarang ini sifat cahaya kedua adalah cahaya menembus benda bening. Ini Pak Guru akan contohkan. Ini Pak Guru memiliki sebuah botol aqua yang bening dan satu buah senter. Pak Guru akan menyenter botol tersebut dengan senter. Nah, apa yang terjadi? Ya, coba Pak Guru sini ada bisa, Pak Guru akan sampaikan. Jadi dari percobaan ini kita bisa lihat apa yang terjadi anak-anak. Cahayanya nembus. Cahayanya Tembus. tembus. Nah, ini botolnya bening. Senternya langsung menembus benda bening. Jadi dari percobaan ini berarti betul bahwa cahaya menembus benda bening. Tuh. Sekarang yang berikutnya ada gambar. Nah, ini cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini kita gunakan senter, anak-anak, dan cermin. Aku bawa cermin. Nah, cermin dan senter. Pak Guru akan perlihatkan kira-kira apa yang terjadi ya. Ini Pak Guru senter. Nah, Pak Guru arahkan ke senter, Pak Guru arahkan ke cermin. Apa yang terjadi anak-anak? Cahaya memangkut. Iya, cahaya dari senter terkena cermin. Nah, cahaya dipantulkan. Dan kalau Pak Guru bisa megang, harusnya ada 2 cermin sama 1 senter. Jadi senter yang diarahkan ke cermin 1 akan memantul ke cerminnya kedua. Nah, ini kalau Pak Guru perhatikan ini, senternya akan memantul. Di sini kelihatan. Nah, ini akan memantul. Tuh. Makanya salah satu sifat dari cahaya adalah dapat dipantulkan. Betul. Nah, yang terakhir. Ayo, coba salah satu dibaca. Pak Guru mau tiap hari dibaca. Cahaya dapat. Tiap hari mana? Oh, kalau begitu Sela aja. Marcela silakan baca Marcela. Mungkin tiap hari lagi gangguan jaringan. Ayo Sela. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cobaan menggunakan pensil yang keterangan pensilnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan hasilnya? Ya, terima kasih Sela. Nah, sifat cahaya keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pak Guru siapkan segelas air. Nah, Pak Guru akan masukkan pensil ke dalam gelas. Enggak tolong. Nah, kira-kira kelihatan anak-anak? Enggak. Ya. Gimana? Gambarnya agak berbelok ya. Iya. Cahaya yang di atas air sama yang di bawah air mana? Agar berbelok. Ya, ini kelihatan kan? Nah, terus ukurannya yang di dalam air lebih besar dibandingkan dengan wujud asli. Nah, Salah satu sifat dari cahaya adalah dapat dibiaskan. Ukuran aslinya dengan ukurannya bersesuaian. Tuh. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang guru akan memberikan sedikit tentang lembar kerja peserta didik. Yuk.
Sekarang coba kita ya. Nih, dari sifat cahaya tersebut dapat kita sebutkan. Ada berapa sifat dari cahaya? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama apa anak-anak? Cahaya dapat menembus benda bening. Iya boleh, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua apa anak-anak? Cahaya dapat dengan Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga? cahaya dapat dibiarkan. Cahaya dapat dibiarkan. Yang terakhir anak-anak apa? Cahaya merambat Lurus. Iya, cahaya merambat lurus. Dari keempat percobaan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu LKPD yang sudah kita kerjakan anak-anak. Jadi itu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sampai sini mungkin barangkali ada yang belum jelas, ada yang tanyakan? Tidak. Jelas. Jelas. Oke. Mungkin kalian sudah semua paham ya belajar kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kita belajar hari ini, dapat kita berikan kesimpulan bahwasanya coba Pak Guru pengen salah satu membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nomor 1, coba Pak Guru pengen Adrian bacakan kesimpulannya. 1. Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat. Yang kedua sekarang coba Siswa mampu menunjukkan sifat-sifat dan hubungannya dengan dan benar. sekarang yang perempuan ketiga, Pak Guru pengen Tiasari dibacakan. Setelah melakukan percobaan mampu menulis laporan dengan rinci dan benar. Jadi setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan dengan rinci dan benar. Nanti Pak Guru akan mengirimkan evaluasi di grup WA, ya. Nanti Pak Guru akan kirimkan lembar evaluasi di grup WA. Kemudian nanti kalian isi. Setelah kalian isi, kalian tolong fotokan, kemudian kirim di WA Pak Guru ya. Nanti yang mengirim perasaan akan dicontek sama temannya, ya. Jelas anak? Jelas. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin ada yang memimpin pada pagi hari ini. Silakan, Ben. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adrian yang sudah pada pagi hari ini ya. Ini anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika bepergian dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, Pak. Semangat. Semangat. Ya. Oke. Aku akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.